Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Mengawali acara, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu, harus dijawab dengan cakep. Siap? Ya. Dari Lingga ke Kuantan Singi, pergi membawa si batang pau. Biarpun masa kian berganti, cakep, budaya kita dipegang teguh. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di SD Negeri 1 Maron dalam acara diseminasi budaya positif. Salam hangat dari saya, Wahyuning Prinati, selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maron, Ibu Peti Puji Astuti SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Maron. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024, bertempat di SD Negeri 1 Maron, kita dapat hadir bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan salawatnya kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW fitini wa dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita ikuti acara ini dengan hikmat. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo yang akan dipandu oleh Bu Fitri Isnaini Rahayu SPDSD. Kepada Ibu Fitri Rahayu SPDSD kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi padu
Satukan langkah maju bersama, bersinergi dalam berkarya, penuh semangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gemilang. Kota pejuang berbudaya, ramah santun pada sesama, tak kenal lelah tumbuh berkembang demi masyarakat sejahtera. Bertakwa religius pedoman langkah kami, setiap tangguh dan unggul niat dan tekad kami. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo, jadi idaman berdaya saing. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Ayo bangun Purworejo, cinta dan bangga Purworejo. Hadirin silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai diseminasi, bagaimana kalau kita ice break terlebih dahulu, Bapak Ibu? Setuju? Ya. Nanti kalau ini tirukan ya, ini dengarkan dulu, nanti bisa ditirukan. Nanti tepuknya 3 kali, ya. Prok 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 seperti. Judulnya tepuk love. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ya, siap? Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, hadirin, monggo untuk tidak mengurangi rasa hormat, di depan Bapak Ibu sudah ada minuman dan snack. Saya persilakan untuk menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruci selaku CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Maron, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Maron. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif dengan sehat tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu maka kita ikrarkan kalimat syukur kita dengan membaca kalimat tahmid bil lisan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih banyak Bu Ruci, karena hari ini Bu Ruci menjadwalkan kita semua mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Ya, alhamdulillah Bu Ruci lolos seleksi calon guru penggerak, dan pastinya ketika proses pendidikan guru penggerak itu banyak sekali ilmu yang akan didapatkan oleh Bu Ruci. Kami mohon Bu Ruci sebarkan ilmu itu ke kami semua yang ada di sini, biar bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk yang pastinya adalah anak didik semuanya. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Ruci tidak hanya sebagai proses untuk mendapatkan gelar
proses yang nantinya berujung ke gelar guru penggerak. Tidak hanya proses untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak ataupun nilai atau kelulusan saja, tetapi ini adalah proses merubah diri, proses bergerak untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk anak didik, untuk sekelilingnya. Bergerak, menggerakkan. Nah, jadi ini momen yang luar biasa, kesempatan yang tidak semua orang bisa, jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya belajar ataupun istilahnya cuma mengikuti prosesnya saja, tapi juga diimplementasikan. Nah, dengan diseminasi budaya positif ini nanti semoga setelah acara diseminasi ini selesai, kita semua bisa mempraktekkan ke anak didik kita sehingga budaya positif itu bisa muncul di sekolah tercinta kita, SD Negeri 1 Maron khususnya di Kecamatan Loanu, Purworejo, dan kalau semua GP seperti itu tentunya akan di Indonesia akan terciptalah budaya positif. Memang sulit, makanya kita tidak bisa bergerak sendiri, bergerak bareng-bareng, bergerak bersama-sama. Nah, jadi nanti mohon apapun yang disampaikan oleh Bu Ruci benar-benar kita cermati, yang positif nanti kita implementasikan, tidak hanya Bu Ruci tapi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sehingga budaya positif sekali lagi bisa benar-benar terwujud di SD Negeri 1 Maron. Amin. Dan pastinya semua berpihak pada murid. Kalau semua sudah berpihak pada murid, nanti secara tidak langsung, secara langsung murid itu dengan sendirinya dia akan merubah menjadi hal-hal yang lebih positif, dan perubahan yang sedikit demi sedikit lama-lama dia akan membudaya. Nah, kalau sudah membudaya itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bu Ruci semakin sukses, lancar, dan bisa mendapatkan gelar guru penggerak yang benar-benar bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ruci Sukman dari SPD. Kepada Ibu Ruci Sukman dari SPD, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maron, Ibu Peti Pujiastuti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Maron. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini untuk kegiatan diseminasi positif. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu siang hari ini? Senang. Yang lain selain senang? Oh, karena ada makanan terus macet ya Pak? Ya, karena ini pas jam makan siang ya Pak. Nah, jadi santai saja, Bapak Ibu bisa mendengarkan dan juga menyimak sambil makan hidangan yang sudah tersedia.
Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang ini, marilah kita saling berhadapan dan senyum selama 15 detik. Nah, berhadapan dengan depan belakang kanan kiri juga boleh. Saya mulai. Ya, boleh. Ya, Pak Yaman mau berpandangan sama Bu Ayu. Bisa nanti malah tersempurna loh Pak. Coba saya mulai ya. Ayo Pak, mulai Pak, memandang Pak. Memandang Mas Agus ya Pak. Aku pertama memandang kalah mana? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah. Bagaimana Pak perasaannya setelah memandang ini Pak? Mas-mas ganteng Pak? Ya, rasanya ya agak tinggal yang pada. Ya ini saya tulis selama 15 detik karena sebelumnya ini saya tulis 30 detik terus latihan senyum sendiri 30 detik itu ternyata capek. Nah makanya saya ganti 15 detik saja. Nah kemudian perkenalkan di sini saya Ruci Sumandari yaitu CGP Angkatan 11 dengan pengajar praktiknya Ibu Dias Rian dan fasilitator Ibu Emi Amirotun. Nah, mari kita untuk sejenak belajar bersama, berbagi bersama, dan bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi peserta didik kita, yaitu siswa-siswi di SD Negeri 1 Maron tercinta ini. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Serta yang keenam atau yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita buat kesepakatan diseminasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan 2 ya Bapak Ibu. 1 itu aktif dalam kegiatan diseminasi, yang kedua saling menghargai dan menghormati. Nah, untuk yang nomor 3, saya serahkan kepada Bapak Ibu Guru, kira-kira apa yang akan kita sepakati pada kegiatan siang hari ini? Apa Bu Linda? Oh, boleh makan dan minum ya. Oke, bisa karena ini santai saja ya Bapak Ibu. Boleh sambil makan dan minum. Apalagi bisa ditambahkan kalau memang ada yang ingin ditambahkan. Cukup atau ada lagi? Cukup ya Pak? Nah, saya ulangi lagi, di sini kesepakatan diseminasi kita pada siang hari ini ada aktif dalam kegiatan diseminasi, yang kedua saling menghargai dan menghormati, yang ketiga itu boleh makan dan minum. Nah, karena sepertinya ini Bu Linda sedang lapar sekali ya Bu ya. Nah, untuk sekarang biar suasananya agak mencair lah, tidak tegang, jadi tidak usah tegang ya Bapak Ibu, dibuat santai saja. Kita ice breathing terlebih dahulu. Nah, aturan mainnya itu tebak warnanya, bukan tulisannya. Tebak apa Pak Yamani? Tebak warna. Kira-kira nanti yang akan muncul warna apa saja ya Pak ya?
Jadi nanti tidak hanya satu warna ya. Nah, ingat tebak warnanya. Nah, kita coba yang pertama dulu. Siap ya? Nah, kuning. Apa Pak Yamani? Kuning itu. Ya, jadi yang ditebak warnanya ya Pak, jangan tulisannya. Nah, oke, ini warna hitam. Ya, ya Pak Yamani kok kayaknya masih bingung. Itu kan biru tapi hitam. Nah, kan makanya yang disuruh itu kan warnanya, bukan tulisannya. Nah, yang ini Pak. Nah, betul, sudah agak mulai paham ya Pak? Ini merah. Yang ini pink dan hitam. Ini yang terakhir. Itu yang seperti telur itu apa? Hijau toska, oranye, hijau ya. Oke. Nah, pertanyaan pemantik pada siang hari ini setuju atau tidak setuju? Nah, yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu semuanya? Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Coba Pak Yamani, kenapa kok setuju Pak? Hukuman. Ya, yang pertama dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak supaya anak itu nanti punya karakter yang baik. Ini berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak, karakter supaya anak menjadi baik begitu ya Pak ya? Oh. Ya, kalau didiamkan malah sondadi gitu ya Pak ya, bahasa Jawanya ya Pak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu yang sudah setiap hari menangani anak-anak di kelas, nah jika ada satu anak yang melakukan kesalahan itu diberikan hukuman tapi positif. Nah, hukumannya itu bersifat positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak setuju? Oh, setuju lagi. Yang lain bagaimana? Setuju. Oke, sekarang coba Pak Agung nih, karena barusan sudah Pak Yamani. Coba Pak Agung. Karena jika anak takut nanti ada yang seperti tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Nanti anak akan berpikir, jika saya melakukan kesalahan nanti saya akan disuruh bu guru atau pak guru untuk seperti membaca buku lebih banyak atau membersihkan halaman sekolah. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Agung atas pendapatnya. Berarti setuju ya Pak dengan hukuman yang bersifat positif ini. Kemudian coba yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana dengan pernyataannya ini, setuju atau tidak setuju? Kalau yang ini bukan hukuman tapi penghargaan, apakah bisa memberikan motivasi belajar kepada anak? Sulit ya Pak yang ini. Ya, lagi coba Pak. Berikan pendapatnya ya Pak ya. Ayo Pak, nggak apa-apa, santai aja Pak. Anak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ya tetap setuju, karena nanti anak itu akan lebih meningkatkan belajarnya, karena otomatis anak itu akan senang mendapat
Bapak Guru atau Bu Guru. Pak Yaman itu selalu membuat tertawa ya Pak ya. Ya, dari pendapatnya Pak Yaman itu berarti setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul ya Pak? Nah, baik, ini hanya pertanyaan pemantik. Coba nanti kita bersama-sama membahas tentang materi ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, yaitu dari dorongan internalnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini disebutkan bahwa murid mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu apa saja ya Bapak Ibu? Biasanya hal-hal yang positif. Nah, kira-kira contohnya apa ini? Yang nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Yuk, Bu Fitri, jujur ya, betul sekali, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Bu Linda, disiplin bisa. Bu Wahyu, jujur, disiplin, tanggung jawab. Bu Lilis, disiplin, jujur, tanggung jawab. Peduli lingkungan, iya bisa. Pak Yamani, nilai-nilai kebajikan apa Pak yang biasanya sudah Pak Yamani tanamkan kepada anak-anak di kelas? Ada banyak sekali loh Pak. Satu saja. Udah jujur, peduli, tanggung jawab. Oh, tadi peduli lingkungan. Biasanya kalau di pelajaran agama itu kan ada banyak Pak. Saya bantu Pak. Sopan santun terhadap Bapak Ibu guru itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ada gotong royong juga, percaya diri, bersyukur, menghormati, toleransi. Nah, ini juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita itu sudah terapkan di kelas kita. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seperti yang sudah kita lakukan setiap hari itu dapat memotivasi dari dalam diri anak dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang kita terapkan di sekolah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia guna membentuk karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, P5 ini apakah Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya di kelas atau di pembelajaran Bapak Ibu? Sudah ya, biasanya kan sudah semuanya kita terapkan. Nah, ini ada lagunya. Kira-kira kalau Bu Guru kelas 1 itu sudah pernah menyanyikan lagu P5 belum ya, Bu? Belum ya? Sudah. Masih ingat tidak, Bu? Yang belajar Pancasila itu loh, Bu. Nah, coba Bu dinyanyikan, Bu. Masih ingat tidak? Oke, karena ada azan, kita berhenti terlebih dahulu. Oke Bu, mari Bapak Ibu menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu sudah memberikan contoh lagunya pada Bapak Ibu guru semua. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu guru menyanyikan ini di kelasnya dengan gerakan-gerakan. Nah, memang ya kalau Bu guru kelas 1 itu jos kalau nyanyi dan kegiatan-kegiatan yang memantik anak-anak itu. Oke, yang kita lanjut yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik itu murid melakukan disiplin diri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini biasanya tidak bertahan lama karena kalau tidak diberi imbalan berarti nanti anak-anaknya wis ora ono hadiah, mau ngasih meneh. Nah, biasanya seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik. Murid melakukan disiplin diri agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah memiliki motivasi intrinsik dari diri, misal dalam hal contoh belajar, tidak disuruh-suruh bu guru, pak guru, atau orang tua di rumah, itu akan belajar sendiri. Nah, itu motivasi intrinsik atau dalam diri seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, gimana sih kok penghargaan itu malah bisa menghukum? Biasanya kan ini sifatnya malah membuat anak merasa senang gitu ya. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang
melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, yang sudah saya katakan tadi itu kalau ada hadiahnya mungkin semangat, tapi jika tidak ada hadiahnya itu langsung tidak mau melakukan tugas-tugasnya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alficon tahun 1993 yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan di sini misalkan kita memberikan kepada anak tertentu, nah yang lain itu ada perasaan iri. Nah, ini juga penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum, dan yang terakhir motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus, nah khusus kepada anak-anak tertentu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, biasanya anak misalkan sudah melakukan sesuatu, ya kita beri pengakuan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, yaitu bergantian. Jadi kalau di kelas ada anak yang pinter sama yang biasa aja, nah biasakan kita untuk memberikan pengakuan kepada mereka semua. Jadi jangan yang biasanya yang pinter-pinter tok sing diberi pengakuan, yang lainnya misalkan dalam hal berkelompok, misalkan anak tersebut sudah bisa berkelompok dengan baik atau bermain dengan teman secara rukun, itu juga bisa diberikan pengakuan. Terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Sekarang kita ada kalimat-kalimat di atas, hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti tinggal dipilih saja itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dari tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ini ya, jawabannya itu ada terlambat itu hukuman. Terus tadi yang mencoret-coret, nah konsekuensi. Yang tumpahan air di meja itu juga konsekuensi, dan lari mengelilingi lapangan basket juga termasuk konsekuensi. Kalau hukuman itu kan nanti secara langsung. Nah, kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan dulu antara guru dengan muridnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tetapi harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensinya adalah stimulus tanggapan.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ini hukuman. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk ini juga masuk ke dalam hukuman. Konsep diri yang baik itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi itu mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Ini bukan paksaan antara guru dan murid. Kemudian, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi dari masalah yang sudah dibuat anak. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Yang ketiga ini keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, biasanya ini di awal pembelajaran itu sudah dilakukan kesepakatan antara guru dan murid. Apakah sudah dilakukan Bapak Ibu? Ya, sudah. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas. Nah, berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, supaya mudah diingat dan dipahami, biasanya kesepakatan kelas itu kita tempelkan di dinding. Nah, supaya tidak anak-anak tidak lupa, gurunya juga tidak lupa. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, dan siswa dan guru terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas. Murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis. 3. Guru dan murid menilai keyakinan kelas yang penting. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. 5. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya mari kita membuat satu saja peraturan yang nantinya akan dijadikan kesepakatan kelas dan berujung pada keyakinan kelas. Nanti menulisnya bisa di speak note satu guru satu saja. Nanti kita bahas bersama-sama.
membuang sampah di dalam kelas. Nah, boleh. Atau yang lainnya nanti tidak habis saya sebutkan semua. Satu aja bebas Pak, yang nantinya bisa dilakukan bersama-sama. Atau tidak memakai kata jangan dan tidak juga boleh, memakai juga boleh. Nanti kita bahas bersama. Maju ditempelkan juga boleh, Bu Linda yang sudah siap. Ini. Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama. Masuk kelas ucapkan salam. Jika bertanya silahkan tunjuk jari. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu keren. Nah, ini yang terbalik ya Pak yang ini. Jangan melempar kertas yang digulung kecil kepada orang lain ya Pak, atau kepada yang lain. Pada yang lain. Ini jangan mengejek teman, menghargai teman yang lain, tidak boleh ramai, hadir tepat waktu. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan kelasnya itu usahakan jangan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Nah, jadi di sini saya menemukan itu ada 3. Nah, nanti ini bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, untuk yang pertama, tidak boleh ramai. Kira-kira kalimat positifnya apa buat Bu? Ya, harap tenang saat mengikuti pembelajaran. Nah, begitu Pak Yamani. Jadi kata tidak dan jangan itu dihilangkan. Kemudian jangan mengejek teman. Kalimat positifnya ya jangan mengejek teman, berarti itu negatif dong Pak. Mari menghargai teman atau rukunlah dengan teman. Nah, itu juga bisa. Kemudian ini yang Pak Yamani yang agak spesial. Jangan oh iya, itu ya bisa Pak. Kali ini jangan melempar kertas yang digulung kecil kepada yang teman lain. Ini kira-kira kalimat jadi kalimat positifnya gimana ini Bapak Ibu? Ya, jagalah kebersihan gitu Pak. Biasanya kan setelah digulung kecil-kecil itu yuk, banyak berserakan itu tuh Pak. Nah, Pak, nah itu bisa jagalah kebersihan kelas. Nah, nanti kan anak-anak tidak akan membuat gulungan-gulungan kecil untuk saling lempar-lemparan kepada teman-teman yang lain. Ya. Nah, baru saja kita sudah membuat kesepakatan kelas yang berujung nanti kepada keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu akan melakukan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini nanti ditulis kemudian ditempelkan di dinding dan bisa ditambahkan dengan tanda tangan atau cap dari anak-anak satu kelas. Nah, berarti itu kan janjinya dan harus dilakukan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, lanjut ya.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka itu yang apa ya? Nah, jadi setiap manusia itu, setiap anak, bagi yang sudah yang kecil, manusia yang sudah dewasa itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk bertahan hidup dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kesenangan itu bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kemudian yang terakhir, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah ini kita akan melihat sebuah kasus. Nah, kasus ini itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti berkaitan, kita tentukan dengan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari anak yang nanti akan saya bacakan. Nah, di sini Ibu Zulaika, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Nah, coba Bu Guru kelas 4. Nah, misalkan ini terjadi di kelasnya Bu Fitri. Kira-kira apa yang akan Bu Fitri lakukan? Yang lain juga bisa nanti menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Bu Fitri? Pakai mic? Atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Tommy? Kemudian yang pertama, bertanya dulu ke anaknya, ada masalah apa, kenapa sampai melakukan hal tersebut. Kalau dilihat dari masalahnya, sering meminta bekal makan siang. Adik kasih sayang bisa, mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga tidak sanggup bisa jadi seperti itu. Kemudian bertahan hidup, selain kasih sayang karena kurang dipedulikan oleh orang tua, bisa tidak diterima juga di lingkungannya, bisa juga orang tuanya tidak memberikan kebutuhan yang cukup dari makanannya atau kebutuhan yang lain, seperti itu. Terima kasih Bu Fitri sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang coba kita akan membahas satu persatu. Nah, ternyata yang alasan Tommy yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, karena kan lapar sekali, biasanya kalau lapar itu ya tombone. Nah, itu kan juga harus makan ya. Sama seperti kita tadi jam makan siang ya, lapar kita ya makan gitu. Nah, ini yang alasan Tommy yang pertama itu untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya,
kemudian gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tadi seperti yang Bu Fitri sampaikan dari orang tuanya ya, karena tidak diperhatikan, jadi dia membuat teman-temannya itu merasa diperlakukan tidak adil. Nah, gurunya melaporkan kepada orang tuanya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengannya dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi ini beberapa anak kadang di kelas itu suka berkuasa, begitu ya Bu ya. Nah, biasanya ada yang menangan. Nah, itu makanya bisa dengan cara menjahili anak-anak yang lain. Nah, salah satu contohnya tadi ya, mengambil bekal makanan dari teman-temannya. Yang keempat, itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini bagi ibu-ibu, jika nanti memberikan bekal kepada anaknya, tiap hari jangan telur terus. Nah, mungkin ia tertarik dengan bekal bento buatan ibunya temannya, terus pengen jajal. Nah, makanya dia merebut atau makanan-makanan lain yang belum pernah dia coba. Nah, itu jadi merebut punya temannya. Ini kebebasan. Nah, yang terakhir, ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Tommy menganggap ekspresi temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kalau di kelas Bapak Ibu ada nggak Bu yang tipenya seperti ini? Biasanya ganggu temannya supaya temannya itu merasa jengkel. Ada ya biasanya ya. Nah, itu suka mencari perhatian. Biasanya temannya yang diam-diam aja, terus biasanya diganggu. Nah, itu karena kesenangan, pengen melihat ekspresi teman-temannya itu saat mereka jengkel. Ternyata dari kasus Tommy itu banyak sekali kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Nah, berarti kita nanti bisa menggali lebih dalam lagi kepada anak tersebut. Nah, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu tadi bisa merebut makanan milik teman-temannya. Nah, yang kelima itu posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru yang setiap hari bertemu dengan murid-murid, nah murid-murid yang beraneka ragam sifat karakteristiknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima itu manajer. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru semua, kira-kira Bapak Ibu guru itu di posisi yang mana? Coba Bu Linda. Boleh pilih lebih dari satu atau cukup satu aja. Kalau yang biasanya pasti penghukum, nah itu karena ketemu dengan murid-murid yang bandel itu juga bisa. Kalau Bu Linda yang mana Bu Linda? Berkelas 2. Atau ya 4 pemantau. Oke. Bu Lilis yang berada di posisi yang mana? Ya, teman ya. Oh iya, karena saya sering juga mendengar anak-anak itu bercerita tentang Bu Lilis. Nah, gitu. Mungkin karena posisi kontrolnya itu sebagai teman ya, Bu ya. Oke, Pak Yamani mungkin. Teman bantu ikut ya, Pak. Ikut aja lah. Ya, sebentar Pak, antri dalam. Menjawab, pokoknya nanti Pak
sudah kelakuannya wow, nah biasanya nada suara kita itu jadi meninggi, bahasa tubuhnya itu ya apa ya, tegak begini, kamu itu, nah mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Nah kemudian guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu dengan ucapan patuhi aturan saya atau awas. Nah biasanya itu kan dengan ancaman, kamu itu selalu saja salah. Nah itu juga masuk ke penghukum. Nah kemungkinan murid itu marah dan mendendam serta bisa saja sifatnya menjadi agresif. Nah yang kedua, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini nadanya sudah beda. Kalau tadi dengan mata melotot begini, suaranya juga tinggi. Yang pembuat rasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Nah kemudian merapat pada anak tampak lesu. Kira-kira udah pernah dipraktekkan belum ya Bapak Ibu yang ini? Ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah contoh ucapannya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu pakai nada yang rendah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga itu posisi guru sebagai teman. Nah yang tadi paling banyak dipilih ya Pak ya, tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya terus merapat pada murid, mata dan senyum itu jenaka, tidak ada rasa marah sedikit pun. Nah contoh ucapannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Contohnya misalkan anak nanti melakukan kesalahan, yuk terus batin, paling nanti bu guru juga akan membela saya. Nah itu juga bisa ini karena kita yang terlalu dekat dengan siswa. Kemudian pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dengan contoh ucapannya, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, karena kamu sudah melakukan hal tersebut. Nah, begitu. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun murid juga dibuat tidak nyaman. Nah, ini yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini dengan ucapan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid dan menguatkan karakter siswa. Nah nanti dari yang 5 posisi kontrol tadi saya berikan sebuah kasus untuk dianalisis bersama. Nah yang pertama itu pada hari Senin SDN Bahagia menyelenggarakan upacara bendera seperti biasanya. Akan tetapi Rino tidak memakai atribut lengkap. Rino lupa tidak membawa topi. Akhirnya dia tidak memakai topi. Nah, kita sebagai guru biasanya sering sekali ya tiap hari Senin mau upacara itu ada saja anak-anak yang tidak mengenakan topi. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu berada pada posisi yang mana, Bapak Ibu? Penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah? Nah, kalau dari guru olahraga biasanya penghukum. Gimana Pak cara menghukum siswa yang tidak mengenakan topi? Berdiri hormat. Disuruh berdiri hormat. Nah, biasanya memang seperti itu ya. Yang tegas itu pasti Pak guru olahraga. Ada yang lain? Baik, kita cek.
Nah, penghukum ini sama ya seperti yang baru saja dikatakan Pak Agung, ini disuruh berdiri di depan tapi menghadap peserta upacara yang lain. Nah, kalau yang Pak Agung tadi berdiri sambil hormat gini ya Pak ya. Nah, itu supaya apa Pak dihukum seperti itu? Supaya takut dan tidak mengulanginya kembali. Oh ya, supaya takut dan tidak mengulanginya kembali. Berarti apakah Pak Agung tipe yang guru hukum Pak? Oh iya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini membuat siswa juga merasa bersalah. Tapi ini jarang ya kalau yang hari Senin itu. Yang ketiga itu teman. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji pada ibu akan membawa topi. Ya sudah, tidak apa-apa. Kembali ke barisan sana. Nanti ibu guru bantu kamu ini. Nah, biasanya itu lebih ke posisi guru sebagai teman. Begitu ya Pak Yamani berarti Pak? Iya. Makanya nggak ada yang takut dengan saya. Oh ya, berarti agak sedikit dikeraskan lagi Pak. Mau keras nanti ya malah nangis seperti kelas 1 langsung. Ya kalau kelas 1 ya jangan, itu masih penyesuaian itu Pak. Lanjut, ini yang guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah ini kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir itu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini itu seorang manajer memberikan bersama-sama mencari solusinya. Kira-kira seperti apa ya? Nah, ini penjelasannya Pak Bu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi setiap harinya itu kita posisinya itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, jadi bersama-sama berbicara antara guru dan murid. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri. Karena tadi di awal dalam percakapan itu siswa yang menentukan mau diselesaikan dengan cara apa. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Ya, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu guru nanti bisa berkata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, it's okay, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, nanti gurunya bisa bilang begini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah berusaha melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip yang memunculkan motivasi dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya nanti urut-urutannya, misalkan dari 3 itu boleh nggak terbalik-balik? Nah, biasanya kan kalau kita bicara sama murid itu pasti menstabilkannya itu tidak ada, langsung ke validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Begitu ya Pak Bu? Biasanya tidak ada kata Bu Guru juga sudah pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu biasanya malah bahaya ya Pak, padahal segitiga restitusi yang pertama itu harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, ini ada video yang kemarin sudah saya buat bersama dengan anak kelas 6, bisa dilihat untuk langkah-langkahnya. Selamat siang Mas Hafiz, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Mas Hafiz tahu tidak kenapa Ibu Guru panggil kemari? Tidak tahu Bu. Tadi pagi Ibu mendapat laporan dari anak-anak bahwa Mas Hafiz tidak melaksanakan piket kelas. Apakah itu betul? Ya Bu Guru. Tidak melakukan piket kelas itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Mas Hafiz, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama-sama ya. Ya Bu. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Hafiz tidak melaksanakan piket kelas? Setahu Ibu, Mas Hafiz itu anak yang rajin loh. Sebelumnya saya minta maaf Bu. Saat sampai di kelas, saya langsung ingin bermain dengan teman-temanku. Walaupun hari ini adalah jadwal piket saya. Baik, Ibu mengerti jika kamu ingin bermain dengan teman-teman. Tetapi kalau sampai meninggalkan piket kelas, apakah tindakan tersebut benar? Tidak Bu. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan sopan santun. Ya, menurut Mas Hafiz, apakah yang tadi Mas Hafiz lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Apakah Mas Hafiz bersedia memperbaikinya sekarang? Iya Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Ibu sangat senang mendengarnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan datang lebih awal, kemudian melaksanakan piket kelas Bu. Setelah itu baru bermain dengan teman-teman. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya Mas Hafiz. Ya, Oke, sekarang Mas Hafiz boleh kembali ke kelas ya. baik. Nah, itu Pak, agak susah ya Pak, makanya apalagi kalau setiap hari nanti segitiga restitusi terus ya Pak, tiap hari ya Pak. Ya, kita coba dulu Pak dengan pendekatan yang seperti tadi, siapa tahu misal 2 kali 3 kali udah berubah, nah kan bisa saja Pak. Memang kalau memikirkan yang kayak itu ya Pak, agak susah emang ya Pak. Nah, kita sudah sampai penutup. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu untuk merefleksi diri dalam posisi kontrol sebagai among atau manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dengan dirinya sendiri, dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif bisa dihadirkan oleh guru yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, baik.
nilainya positif pada siang hari ini. Nah, semoga kita dengan belajar bersama tadi kita bisa membuat anak didik kita itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Ruci. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan dari diseminasi pada siang hari ini. Ada disiplin positif, nilai kebajikan, dimensi profil pelajar Pancasila, ada segitiga restitusi, hukuman melawan penghargaan, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di SD Negeri 1 Maron ini untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang baik bagi guru dan siswa. Saya mengambil sebuah kutipan dari Mark Kerr. Keanekaragaman budaya manusia itu sangat luas. Jangkauan praktik budaya, kepercayaan, dan bahasa yang kita gunakan sangat luas. Sampailah pada penghujung acara, saya selaku pembawa acara pamit undur diri ke rumah mertua di hari Sabtu. Hadirin, semoga kita kembali bersua di lain waktu. Happy nice weekend Bapak Ibu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum